Perkenalkan, saya Patrick Budiono dari kelompok 4 dan anggota-anggota saya termasuk Fiona Angelina, Didi Santoso, Dimas Firmansyah, Kevin Charles, dan Kelvin Ramadhani Tambunan. Dan peran masing-masing adalah latar belakang proyek dan penjelasan solusi yang akan dibuat merupakan peran dari Fiona. Perkenalkan, nama saya Fiona. Sekarang saya akan menjelaskan tentang latar belakang beserta permasalahan yang dihadapi oleh kelompok kami saat membuat web ini. Jadi dimulai dari latar belakang. Sejak lama kita telah belajar memasak menggunakan buku resep yang tersedia dan dijual oleh toko buku. Seiring berkembangan zaman, teknologi meningkat dan buku cetakan mulai kurang diminati oleh masyarakat karena dianggap susah dan berat untuk dibawa dibandingkan oleh e-book yang lebih ringan karena tersedia di gadget kita masing-masing. Maka dari ini kami berpikir untuk membuat web resep yang tersedia untuk semua yang ingin belajar masak dan yang ingin mengetahui aneka resep untuk dicoba, dengan tujuan untuk memudahkan pengguna untuk mencari resep makanan dan mempelajarinya tanpa harus membeli resep yang dicetak. Kemudian permasalahan yang dihadapi dan solusinya. Permasalahan kita hadapi itu terjadi saat sedang mendeploy halaman aplikasi. Jadi solusinya itu pada saat mendeploy aplikasi harus menambah build pack dan profile di project agar aplikasi dapat dideploy dan berjalan dengan baik di Heroku. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Entity Relationship Diagram merupakan peran dari Niki. Halo semuanya, nama saya Didi Santoso, saya dari 2SIMB. Hari ini saya akan menjelaskan tentang ERD dari website kami, yaitu My Recipe. Di website kami, itu terdapat user, yaitu pengguna, memiliki primary key ID dengan nama, email, dan password dalam user ID tersebut. Di dalam post tersebut, terdapat ID dari post ini dan juga user ID yang ngepost dari post tersebut, ada user ID-nya. User ID pada post mereferensi kepada relasi pada user. Berarti usernya yang meng-post itu terdapat user tersebut. Terdapat judul, title, ingredients, description, video, direction, comments, like, creator, dan selected file. Dalam comments, terdapat ID dari comments tersebut, dan juga post ID dari post tersebut, dan juga user ID tersebut, dan juga komennya. User ID pada komen mereferensi pada relasi pada user, dan juga post ID pada komen mereferensi pada relasi pada post. Di sini ada bagian add post, yaitu menambahkan post. Ada terdapat ID dari post tersebut dan juga post dari ID tersebut. Jika Anda men-add post, maka akan mendapatkan post ID yang baru. Terdapat title, thumbnail, ingredients, description, video, direction, likes, dan creator, dan selected file. Post ID pada add post mereferensi kepada relasi pada post. Sekian dari saya, terima kasih. Data diagram merupakan peran dari Didi Santoso. Halo semuanya, nama saya Didi, saya dari 2SIMB. Hari ini saya akan menjelaskan tentang data diagram dari website kami. Di sini terdapat data diagram, yaitu dari bentuk ini, terdapat user, like, create, comment, dan post. Di sini terdapat user, terdapat ID, yaitu ID dari primary key itu, yaitu post ID yang merupakan ID dari user, baru nama, email, password. Kemudian balik ke komen, terdapat primary key yaitu ID, dan post ID yang merelasi kepada post ID di bawah, dan user ID yang merelasi kepada user dari ID. Dan juga terdapat komen. Di dalam post ini, di user ini dapat meng-create sebuah post. Dan di dalam post ini terdapat ID dari post, dan user ID yang merelasi kepada ID di user, yang memiliki primary key dari ID, title, ingredients, creator, likes, description, video, direction, comments, dan selected file. Dan juga terdapat tombol like. Sekian dari saya, terima kasih. Dan menjalankan fitur-fitur program aplikasi untuk memastikan tidak ada kesalahan merupakan peran dari Dimas Firmansyah. Saya akan mendemokan aplikasi kami, yaitu MERS. Fitur pertama yaitu search untuk mencari resep masakan sesuai playlist. Di sini ada video tutorial, direction, dan ingredients. Di sini juga ada fitur komen dan like.
transaksi. Terima kasih. Transaksi dalam program aplikasi dan menunjukkan SQL untuk menjalankan transaksi tersebut merupakan peran dari Kevin Charles. Saya Kevin Charles akan menjelaskan transaksi yang terjadi pada aplikasi kami beserta SQL yang terjadi. Di aplikasi kami, kita harus melakukan login atau register jika belum mempunyai akun untuk melakukan kegiatan seperti membuat post. Karena saya sudah punya akun, saya akan login, join. Kita tunggu dan kita berhasil login. Proses login ini terjadi karena di login kita terdapat sebuah form, yaitu form loginnya. Bisa kita lihat di sini ada inputnya, email address dan juga passwordnya. Dimana inputan ini akan kita submit. Ini handle submitnya, dispatch sign in. Sign in itu dari mana? Dari redux action.out-nya. Ini dia, sign in dan juga sign up jika kita register. Di sini kita mengambil data tadi dari form data dan kita mengirimnya ke API kita, ke server kita. Dimana itu? Ya ini nih. Di API kita get post untuk post. Jika sign in kita menggunakan ini, post user sign in. Ya, kita menunggu data atau respon dari server kita, terus kita dispatch untuk ke redux kita, terus kita push ke home. Tipenya displaynya tipenya out. Bisa kita lihat sini di reduxnya, tipe out itu kita mengeset datanya di local storage-nya, local storage website browser kita. Selanjutnya, jika kita menambahkan resep, menambahkan title, kita coba tes saja. Videonya tidak usah, kita coba tes saja. Dan kita akan menambahkan foto. Ini untuk contoh saja. Kita publish, dan kita akan menunggu respon dari server kita. Dan kita berhasil kita buat, bisa kita lihat di home ini. Ini dia yang tadi kita inputkan. Proses itu terjadi karena kita menambahkan data di page add new. Terus di formnya itu kita menambahkan input seperti kita menambahkan title-nya, terus kita memasukkan fotonya, image-nya, terus video link jika ada, deskripsinya, tools-nya, dan juga direction-nya. Terus jika kita submit, maka akan terjadi proses seperti ini. Jika edit, maka akan dispatch update post. Karena tadi kita buka edit, kita create, maka kita akan dispatch create post dengan memasukkan data-datanya. Jika edit, kita akan mengambil ID post yang kita edit, dan kita akan mengirim hasil yang kita edit. Kita kirim kemana? Ke action.post. Action.post ini berikut action.post. Di sini action untuk post kita ada get post, create post, hide post, dan update post, delete post, like post, segala macam berhubungan dengan post. Sebagai contoh tadi kita melakukan create post sama seperti login, kita memasukkan datanya dan mengirimnya ke API kita, API create post. Yaitu jika lihat sini create post mengacu kepada API.post ke /post-nya dan mengirimkan datanya. Kita menunggu responnya dan mendapat datanya, terus kita dispatch ke redux kita dengan tipe create. Bisa kita lihat di sini, create akan mereturn sebuah post yang akan dimasukkan ke dalam sebuah array. Dan action.pilot tadi adalah data yang kita tunggu, respon yang kita dapatkan dari server, dan kita menaruhkannya di indeks pertama dari array kita. Dan ini adalah start post ini adalah post yang telah kita bikin atau seseorang yang membikinnya yang ada di database.
Dan jika kita ingin mengeditnya, kita bisa melakukan tengah tombol edit, terus kita tambahkan S, terus kita edit receipt. Kita menunggu respon dari database, dari servernya. Jika sudah, maka title ini akan berubah sesuai yang kita ganti. Iya. Kita lihat di home ini, dan tes sudah berubah menjadi tombol S nya. Yang tadi saya katakan bahwa jika kita edit post, maka akan menjadi dispatch update postnya. Update postnya yaitu di sini, sama seperti sebelumnya. Kita meng-await, memasukkan ID postnya, dan apa yang kita edit. Dan ini juga di dasar reducernya. Beralih ke servernya, kami menggunakan Express.js. Di sini merupakan setup sederhana awal dari Express.js. Jadi kita lihat sini, kita mengerut ke root post dan juga user. Dengan server portnya, process.env.port. Ini jika kita mendeploynya ke Heroku, kita mendapatkan port dari Heroku, dan jika lokal, maka akan berada di port 5000. Ini kita mengoneksikan database-nya, mongoose.connect, process.env, connection.url. Ini adalah link connection URL untuk mongoose-nya, MongoDB-nya. Dan jika kita balik lagi, setup-nya, dan jika berhasil terkoneksi dengan database, akan muncul console log server is landing on the port. Port sesuai yang jika kita mau deploy-nya akan dari Heroku, jika lokal akan 5000. Jika ada error akan di console log. Selanjutnya, di sini kita akan beralih ke middleware-nya. Ya, ini middleware sederhana dengan JWT authentication untuk login tadi. Ini berikut adalah coding sederhananya. Setelah bisa login dan mengautentikasi, kita bisa melihat ke models untuk user kita atau skema dari mongoose-nya. Itu ada name, email, password dengan tipe string sama, dan require semuanya adalah true. Terus kita mengekspornya agar bisa digunakan jika kita inginkan. Terus balik ke models untuk postnya. Di sini ada title, video link dengan tipenya string, character, dan di sini ada ISO. Itu untuk kita meng-hide atau menampilkan post kita. Kita bisa meng-hide atau tidak. Tipenya boolean dengan defaultnya true. Selected file itu image kita dengan tipe string, karena dari klien kita mengirimnya mengencode-nya menggunakan base 64, jadi menjadi string. Terus select-nya di sini objek yang ada tipe string di dalam array, dan defaultnya adalah kosong. Kenapa string di dalam array? Karena jika seseorang menge-like, maka kita akan mengirim ID dari user tersebut ke dalam array ini. Jadi kita tahu bahwa jika name merupakan nama dari orang yang membuat komen, dan creator adalah ID dari membuat komen tersebut. Dan komen ini adalah isi dari komennya, dan creator adalah kapan komen itu dibuat. Creator adalah waktu dengan tipe date dengan new date, itu berarti waktu kita membuat post ini. Dan post mongoose.model, bisa mengekspor post tersebut. Setelah itu balik ke tools kita. Di sini user hanya ada 2 tools tadi, yaitu sign in dan sign up. Ini akan mengarah ke controllers-nya, dan postnya juga sama dengan ada get, post, patch, delete. Dan balik ke controllers-nya. Untuk user, di sini ada 2 tadi, sign in dan juga sign up. Di sini bisa kita lihat bahwa kita mencoba try catch, dan mencoba jika ada kita mencari existing usernya. Kita akan mencari dengan email. Jika tidak ada user dengan email tersebut, maka kita akan mereturn bahwa user tidak ada. Jika kita akan mengecek passwordnya, kita akan by quick untuk compare password dan password yang usernya ada itu. Jika passwordnya salah, kita akan mengatakan password itu salah. Terus jika benar, maka akan mendapatkan token dengan JWT sign in, email, ID, dan tokennya expired 1 jam. Terus kita akan merespon user tersebut dengan tokennya. Jika gagal akan seperti ini. Ini harus proses sign up-nya.
dan startupnya sebenarnya mirip, cuma beda ini adalah proses sign up-nya. Untuk postnya di sini ada beberapa itu komen untuk create postnya. Pertama kita mengambil request body dari kliennya. Klien mengirim request, terus jika request.userid tidak ada, maka kita merespon bahwa klien itu tidak melakukan login. Terus jika sudah melakukan login, kita akan membuat new post dengan .post itu data yang dimasukkan dari user, dan kita akan menambahkan creator yaitu dari request dari user ID itu, dan created add-nya adalah new date dan to your string. Kita akan try catch-nya. Kita akan mencoba untuk menunggu respon dan membuat post baru dan save. Jika berhasil, kita akan respon dengan status 201 dan merespon post tersebut. Jika gagal, akan mempunyai error 49 dengan error yang terjadi. Terus untuk mengget postnya, kita bisa lakukan try catch. Kita const post sama dengan await post.find. Kita mencari post dan kita akan mensortnya dari yang paling baru, created at -2 -1, dan kita akan meresponnya. Jika gagal akan 404 dalam menunjukkan errornya. Terus untuk editnya kita menggunakan update post. Kita masukkan ID-nya itu di custom params, postnya sama, kita mengecek apakah udah login atau belum. Terus kita mengecek apakah mongoose.tab ini ada ID-nya. Jika tidak ada, akan merespon no post with that ID. Jika ada, kita akan mencari post itu dan mengupdate-nya dengan ID yang dikirim user, dan kita akan masukkan hasil editnya dan juga ID-nya, dan new sama dengan true. Terus responnya yaitu update postnya. Terus untuk delete-nya ini sama, kita melakukan pengecekan authentication dan pengecekan apakah post itu ada. Jika ada, kita akan mencari post itu post.find dan by ID, dan kita akan meremovenya dari database. Jika berhasil, akan set post delete successfully. Sekian penjelasan singkat dari aplikasi kami. Terima kasih. Dan yang terakhir adalah respon user pengguna 2-4 orang, dan mencari user untuk tes dan menyampaikan respon user di dalam video merupakan peran dari Calvin Ramadhani Tambunan. Nah, website ini sangat berguna bagi para pecinta dunia kuliner dan sangat mudah untuk diakses oleh semua orang. Dan jika masih tidak mengerti akan tutorial cara membuat makanan atau kue ini, di sini tersedia juga beberapa video tutorial untuk lebih memudahkan para penggunanya. Baik, perkenalkan nama saya Victor Franky, dan sekarang saya akan mereview website dari kelompok 4 yang berjudul My Recipe. Menurut saya, website ini sangat gampang digunakan, warna yang dipilih sangat bagus, sangat cocok dengan temanya. Setelah itu, tidak ada bug. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih.